Ketua Silalahi tiba di Mabes Polri Jakarta Jumat pagi. Ia melaporkan dugaan tindak pidana kearsipan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Bonatua menuding KPU RI dan KPU DKI Jakarta melanggar Undang-Undang Kearsipan karena tidak memverifikasi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta maupun pemilihan presiden. Saya harus mencari dokumen terautentikasi dan itu harus terpaksa harus divalidasi oleh ANDRI atau Lembaga Kearsipan Daerah melalui prosedur Undang-Undang Kearsipan. Seperti itu. Jadi karena KPU setelah saya teliti dokumen-dokumen saya, dokumen-dokumen yang dari pihak KPU, ternyata KPU tidak pernah melakukan yang namanya verifikasi, klarifikasi antara ijazah asli dan fotokopi. Tidak ada yang tahu ini. Makanya saya merasa bahwa yang saya terima data-data selama ini belum jelas ini hubungan antara asli dan fotokopi. Iya, jadi saya mau minta tolong ke Mabes Polri untuk menegaskan bahwa benar enggak. Udah ya? Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, ya. Udah ya. Ini masih dalam kerangka mengungkap misteri ijazah Pak Joko Widodo. Ya. Hari ini saya selaku kuasa hukum pelapor, yaitu Dr. Bonatua Silalahi, mendatangi Bareskrim Polri untuk membuka laporan dugaan tindak pidana kearsipan, ya, terkait dengan keberadaan ijazah yang selama ini menjadi polemik di publik, yaitu ijazah Pak Joko Widodo sejak mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo 2 periode, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, kemudian calon presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Hari ini yang kami buka laporan di Bareskrim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Siapa saja terlapornya? Yang pertama adalah Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua, Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian yang ketiga, Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015, dan yang terakhir adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010. Yang kami laporkan itu ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait dengan dugaan tindak pidana kearsipan, kemudian juga pasal 86 Undang-Undang Kearsipan, pasal 55 tentang penyertaan dugaan tindak pidana, kemudian pasal 56 KUHP, 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Yang kami laporkan ini materi pokoknya adalah mengungkap keberadaan ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini belum diarsipkan di dalam Lembaga Kearsipan Daerah dan Kearsipan Nasional atau ANDRI. Kenapa? Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dan kemudian Undang-Undang Pemilu, kemudian juga peraturan KPU, dokumen seorang kepala daerah, dokumen seorang presiden terpilih setelah melewati batas tertentu yaitu di atas 5 tahun, kemudian kewajiban Lembaga Arsip Nasional dan Lembaga Arsip Daerah adalah harus mengarsipkan itu di dalam kearsipan. Karena arsip itu adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Arsip itu adalah potret perjalanan sejarah bangsa. Jokowi pernah memenangkan pertarungan gubernur Jakarta melalui pilkada langsung dan memenangkan pemilihan presiden 2 periode yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum sama sekali diarsipkan.
kami tidak berbicara tentang keaslian ijazah atau tidak, palsu atau tidak palsu. Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban lembaga-lembaga kearsipan yang harusnya dimulai dari KPUD, KPU RI, menyerahkan dokumen itu kepada lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional. Kewajiban mereka adalah menjaga dokumentasi ijazah. Kenapa sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum terungkap? Ini menjadi semacam satu tanda bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini memang masih misterius. Ya, misterius itu tentu misterius dari sisi keberadaannya. Sehingga tentu ini akan menjadi satu tantangan hukum baru lagi ke depan. Dokumen ijazah Pak Joko Widodo ini kemudian semakin hari semakin menggelinding. Bukan hanya ada laporan di Polda Metro Jaya yang sama-sama kita tahu sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga ini akan membuka kotak Pandora baru bahwa bukan hanya orang yang sedang meneliti ijazah Pak Joko Widodo kemudian hari ini menjadi tersangka, tetapi lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang, dibayar oleh APBN, menjalankan undang-undang kearsipan. Kenapa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini tidak diarsipkan oleh lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional? Nah, pelapor yaitu Bapak Dr. Bonatua Silalahi ini adalah seorang peneliti Scopus. Ya, beliau adalah peneliti yang hasil penelitiannya itu masuk ke jurnal internasional. Laporan kami hari ini adalah karena Pak Bonatua ini sudah kecewa dengan jawaban yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga yang dimintai transparansi dan akuntabilitasnya terkait dengan dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Ya, mungkin nanti untuk kejelasannya saya serahkan kepada Bang Bonatua untuk menjelaskan dari sisi materi kenapa Bang Bonatua hari ini membuka laporan itu ke Bareskrim Polri. Silakan Bang Bonatua. Baik, terima kasih ya. Menyambung tadi penjelasan pengacara saya bahwa memang selama ini kan sebagaimana publik tahu bahwa saya sudah menyurati 8 kementerian lembaga untuk mendapatkan dokumen autentik ya dari fotokopi yang terlegalisir. Artinya autentik ini kalau dia di dalam rejim undang-undang kearsipan, otentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner di KPU di media-media juga mengungkap bahwa mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena undang-undang PKPU-nya menyebut itu dapat, artinya bisa saja tidak. Jadi selama ini KPU tidak menggunakan kalimat dapat itu untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Dalam rejim undang-undang pemilu itu di PKPU disebut selain verifikasi itu bisa langsung klarifikasi. Artinya begini, kalau ada ijazah difotokopi lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Rismon